Hai semuanya, kembali lagi di Belajar AutoCAD dari nol. Materi kali ini adalah kita mau bikin denah. Jadi di materi ketiga ini kita mau belajar gimana sih cara bikin denah. Kalian penasaran nggak? Ayo ikutin. Ini adalah gambar AutoCAD kalian. Nah, kalian tinggal klik New untuk memulai project yang baru. Setelah itu, kalian bisa setting unitnya dengan cara unit enter. Terus di bagian ini kalian ubah ke cm. Di sini benar desimal, terus satuannya internasional. Oke. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara kayak segini, strip DWG unit. Nah, teman-teman ubah ke cm, berarti teman-teman pilih 4, enter, terus pilih 2, desimal, enter. Nah, udah selesai. Otomatis settingannya di sini. Nah, cm sama. Oke, lanjut. Nah, rencananya kita mau bikin denah seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini adalah file lengkap yang nantinya teman-teman bisa dapat di pelatihan ini, pelatihan gratis atau belajar AutoCAD dari nol. Dan ini beberapa file-file objek yang bisa membantu teman-teman dalam pengerjaan gambar kerja. Dan rencananya kita akan menggambar seperti ini sampai selesai. Oke. Nah, inspo kita adalah bikin denah seperti ini. Jadi depannya carport, taman, terus masuk ke terasnya bagian samping, habis itu masuk ke ruang keluarga, ruang tidurnya ada 2, dapur, teras belakang, taman, dan kamar mandi. Nah, inspo kita kayak gini seperti ini. Oke. Dan ini adalah nantinya denah yang dijadikan acuan dalam penggambaran. Nanti kita copy aja di sini buat kita bikin lah ke denahnya kayak gini. Oke, lanjut. Nah, sebelum itu teman-teman harus mengetahui apa itu ketentuan dari layer. Jadi dalam menggambar kita menggunakan layer-layer sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kalau misalnya di bagian taman ya kita menggunakan layer taman kayak gini, pohon. Terus kalau kita menggunakan furniture kita juga menggunakan layer furniture. Untuk teks kita juga menggunakan teks notasi. Nah, jadi setiap layer itu kita ubah-ubah karena jika misalnya kita tidak ubah, nantinya ditakutkan kalau kita menghapus atau menutup layer tersebut akan tertutup semua, dan kalau kehapus satu layernya nanti kehapus semua. Jadi kita menggunakan layer nanti. Oke, lanjut kita men-setting layer, ketik LA enter. Nah, di sini adalah tombol layer. Teman-teman bisa menambahkan layer seperti ini. Nah, katakan di sini mau menambahkan as, terus warnanya aku bikin abu-abu, terus type lainnya teman-teman kalau misalnya mau mengubah bisa ke load, habis itu pilih garis mana yang teman-teman pingin. Katakan di sini aku strip. Oke, habis itu oke. Nah, di bagian lightweight teman-teman bisa atur. Nah, sebenarnya ini ada ketentuannya sih teman-teman ya. Jadi ketentuannya seperti ini. Pola index height pakai 0,15 sampai 0,18. Garis dimensi 0,2 sampai 0,25. Dan ini selanjutnya di sedang ada teks, angka dimensi, garis batas properti, dan seterusnya. Teman-teman bisa menggunakan ketentuan seperti ini. Nah, karena aku mau menggunakan garis as, berarti aku menggunakan 0,2 sampai 0,25. Oke, katakan di sini 0,2. Oke. Nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin layer, katakan untuk bikin teks, teman-teman katakan mau warnanya putih. Oke, habis itu di bagian lightweightnya teman-teman bisa ubah. Katakan teks itu di mana? Teks. Nah, di teks ini di 0,35. Pakai lah 0,35. Oke. Nah, jadi nanti ketentuannya bisa seperti itu, teman-teman. Nah, untuk layernya semua teman-teman bisa langsung bikin secara mandiri ya. Caranya gampang tadi, tambahin tinggal teks apa yang teman-teman ingin. Oke, kalau udah kita langsung lanjut. Oke, langsung lanjut aja. Nah, di sini aku udah bikin layernya nih, as, besi, dinding dalam, furnitur, dan teman-temannya semua ini aku udah bikin. Nah, di sini nah juga sama. Teman-teman bisa sesuai pakai ketentuan yang tadi ya. Kalau teman-teman bingung untuk line width-nya. Oke, langsung lanjut aja. Nah, kita langsung aja copy gambar ini. Jadi gambar ini yang nantinya kita jadikan acuan buat pembuatan gambar kerja. Dan di sini layarnya aku bikin 00 semua. Jadi biar gak lupa pas nanti kita aplikasikan. Oke. Nah, bagaimana cara membuat
gambar kayak gini. Caranya teman-teman harus tahu berapa sih ukuran tanah yang dibutuhkan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, 800 dikali 150 berarti 8 dikali 15. Teman-teman tinggal ketik REC enter, rectangle, habis itu dibikin 800 dikali 1500. Oke. Nah, seperti ini. Untuk layernya kalian ubah ke as. Oke. Setelah udah, nah habis udah teman-teman tinggal langsung explode. Nah, X enter. Jadi ini kepecah-pecah ya. Nah, setelah itu kita membuat asnya. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Jadi di sini kan ini kan 550, berarti kita offset 50. Oh, enter 550. Enter, taruh di atasnya. Oke. Setelah itu di sini ada berapa? Di sini ada 50. Jadi tinggal klik. Nah, ini tinggal masukkan 50. Nah, terus di sini berapa? 250. 250 deh. Terus taruh di sini 250. Setelah itu berapa? Di sini ada 375. 375 dimasukkan 375. 375. Enter. Setelah 375 ada berapa? 50. 50. 50. Nah, terus akhirnya menyesuaikan. Nah, setelah itu kita dari yang vertikal ini, yang vertikal yang berdiri nih, 300. Habis itu berapa ini? Oke, 250. Oh, nanti dulu 250 berarti 250. Oke. Terus 150. Oke, nah jadinya seperti ini untuk membuat asnya teman-teman. Jadi ini adalah as, itu adalah garis tengah yang nanti teman-teman buat bikin dinding, kolom itu menyesuaikan dengan asnya itu tersendiri. Nah, jadi teman-teman menggunakan as ini sebagai titik atau garis acuan. Sorry, bukan titik, garis acuan. Oke. Nah, setelah itu gimana? Itu teman-teman bikin kolom. Kolom ini ya kecil kayak ini, namanya kolom praktis. Buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya kolom praktis. Cara bikinnya gimana? Cara bikinnya tinggal REC enter. Nah, kolom praktis itu ukurannya 15 kali 15. Teman-teman tinggal klik 15 dikali 15. Nah, terus jangan lupa ubah di sini sesuai layernya. Layernya kolom praktis. Nah, habis itu teman-teman bisa hash atau klik H enter. Nah, pilih, kalau kolom praktis itu aku masuknya ke konkret. Jadi aku pilih AR. AR core-nya itu pilih, set klik. Nah, kelihatan apa enggak ini di sini? Escape. Nah, kelihatan apa enggak? Kalau enggak kelihatan teman-teman bisa kecilin berarti 0,1. Nah, kalau kurang lagi ya 0,01. Nah, kebesaran 0,05 berarti. Nah, ini metode menyesuaikan lah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung copy, tapi aku nggak suka langsung copy. Aku biasanya bikinnya menggunakan blok. Aku blok dulu, B enter blok. Artinya itu kita membuat blok kolom praktis. Namanya aja kolom praktis. 1 katakan. Nah, oke. Poinnya pilih sini, set. Habis itu open in block editornya kita centang, karena nanti kita langsung masuk ke blok. Oke, udah masuk. Habis itu kita langsung aja klik WI enter atau wipe out. Jadi nanti kolom praktisnya itu bisa di atasnya si layar-layarnya itu. Nah, klik ini wipe out. Habis itu enter. Nah, di bagian ini teman-teman bisa klik DR enter atau draw order. Draw order itu jadi membuat objeknya ini ke belakang. Klik B enter atau back. Nah, set. Terus close, teman-teman save kolom praktis. Nah, setelah itu teman-teman menyesuaikan nih kolom praktisnya mau ditaruh di mana aja ini. Ini ya, gampang ngono lah. Kita copy. Taruh di bagian sini, katakan. Sini 1. Mana lagi? Sampingnya 2. Oke, katakan ini udah tak taruh ya. Nah, bagian ininya teman-teman sesuai sama asnya ini. Set. Jadi ini kan ke dalam, bukan keluar. Tadi kan aku naruhnya di tengah sini nih. Tengah-tengah as. Nah, kalau di gambarnya tuh harusnya dia di dalam. Nah, caranya tuh teman-teman blok semua tadi. Nah, di bagian ini yang udah kepencet nih, teman-teman klik shift. Nah, habis itu teman-teman move M enter. Nah, pilih bagian pick point-nya ini. Set, taruh di sini. Nah, kalau teman-teman nggak muncul yang namanya pick point, teman-teman bisa nih di bagian sini set. Nah, ini sorry, ini settingnya 90 ya.
Nah di bagian ini teman-teman centang semua aja, centang semua, centang. Oke. Sama bagian ini juga di blok, terus di shift. Nah habis itu teman-teman move, taruh sini set ke sini. Nah habis itu bagian ininya juga sama. Nah bagian ini shift. Nah ya move ke atas. Oke, lanjut atasnya sama shift. Nah taruh move ke bawah. Oke jadi teman-teman, nah sekiranya seperti itu. Lanjut, setelah itu kita biasanya menggunakan dinding, membuat dinding teman-teman. Caranya tuh ada 3. Saya jelaskan semua, nanti videonya agak panjang dan saya minta maaf. Caranya tuh gini, kalau bikin dinding tuh ada yang caranya line, taruh di sini, taruh di sini. Habis itu teman-teman offset, enter 15. Nah set, habis itu teman-teman offset lagi yang ini ke dalamnya berapa? 2, karena dindingnya tuh tebelnya 11, 2. Ini juga offset 2. Nah sekiranya seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Nah jadinya seperti ini. Ini kelihatan nggak? Nah jadinya seperti inilah. Nah terus nanti dalamnya di hash, klik enter. Nah, terus pakai yang namanya ini ANSI 32. Set, nah, sinilah. Nah, jadi dinding nanti bentuknya seperti ini. Tapi itu kelamaan teman-teman. Jadi teman-teman bikin dinding aja wis butuh kayak waktu yang lama itu. Susah. Cara cepatnya adalah bisa menggunakan yang cara kedua. Pakai ini yang biasanya digunakan oleh orang-orang atau menggunakan multi line. ML enter, S enter, klik tebalnya berapa? Katakan dinding 15, J enter, Z enter. Taruh sini, set, bikin di sini. Nah, ini tebelnya dindingnya 15. Nah, teman-teman bikinnya langsung aja kalau ini. Untuk mengulangi, teman-teman klik enter lagi ya. Set, taruh sini. Tapi cara kayak gini juga lama, teman-teman. Soalnya teman-teman harus bikin ML lagi, S enter 11 buat dalamnya, Z enter, Z enter. Di dalamnya tuh teman-teman bikin lagi tuh lama, teman-teman. Nah gini terus saya taruh sini ya sini. Nah sini, nah ini agak lama teman-teman. Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya tuh ada yang namanya dynamic block. Nah, dynamic block itu adalah dinding tarik-tarik. Teman-teman nanti bisa cek video aku gimana cara bikin dynamic block. Ini videonya nanti di sini, itu short video. Kalau teman-teman ikutin, teman-teman bisa bikinnya. Tapi di sini aku nggak mau tutorial cara bikinnya karena nanti videoku lama, kalian nggak mau nonton. Oke. Lanjut aja langsung kita ke sini. Habis itu teman-teman nanti tak kasih file santai, tak kasih file. Ada file yang isinya dynamic block. Nah, teman-teman bisa copy nih. Oke. Nah, ini contoh satu dynamic block yang nanti bakal aku pakai. Nih. Nah, ini namanya ini dynamic block ini, teman-teman. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman mau bikin dinding, teman-teman tarik sini, nah, tarik sini. Nah. Aku udah pernah bikin video nih, dan lumayan FYP ya. Jadi teman-teman bisa tontonlah videonya di YouTube. Aku juga bisa di TikTok, Instagram juga bisa. Nah caranya seperti ini dynamic block ini. Jadi teman-teman nggak perlu bikin yang satu-satu kayak gitu, lama. Teman-teman, tarik-tarik gini aja. Caranya gimana? Teman-teman tinggal masukkan dynamic block ini ke copy aja ini, copy, terus. Sorry, kalau misalnya enggak itu ya taruh di tengah sini. Nah habis itu teman-teman tinggal arahin ke atas sampai selesai kan kayak gini. Jadi dinding tuh bikinnya seperti ini teman-teman, gampang. Nah untuk itu tinggal di copy aja, CO enter. Ini taruh di sini. Nah ini taruh di sini, set, taruh di sini, set, taruh di sini. Aduh gampang banget sumpah. Aduh AutoCAD gampang banget. Nah ini taruh sini, aduh, terus turunin ke sini. Nah udah, habis itu ini ditaruh juga ke bawahnya. Aduh, so easy man. Nah ini juga ini, aduh, taruh di sini. Aduh, so easy man. Nah untuk selanjutnya teman-teman bisa rotate. CO di copy dulu, jangan lupa copy. Habis itu di rotate F8 7 6 F8 sorry. Itu tinggal copy F8. Nah ini tinggal di copy aja bagian ini ya, tarik. Aduh sini.
waduh, taruh sini lagi, waduh, udah, mana lagi sini, aduh, terus ini ya, aduh, nah terus udah enter. Ini bisa dikecilin atau di draw order terus back. Nah, fungsinya draw order itu jadi tadi kan apa kolomnya kita kan udah draw order ya, jadi aman lah. Oke, DR B enter. Nah, belakangnya. Oke, sama tinggal tarik sini. Nah, aduh, tarik sini. Nah, dah, ini tarik sini. Oke. Nah, ini DR back lagi. Ini DR back lagi. Nah, ini juga sama, DR back lagi. Nah, singkatnya seperti ini teman-teman. Jadi dinding teman-teman gak usah ribet, gak usah susah lah bikinnya kayak gimana, bingung atau apapun lah, itu urusan nanti. Cara bikin dinding tuh yang gampang pakai dynamic block. Oke, lanjut. Setelah itu ada kita bikin kusen. Nah, sebenarnya bikin kusen ini juga agak lama sih. Cuma nanti teman-teman bisa cari ya tutorialnya bikin kusen gimana ya. Aku udah pernah bikin tutorial cara bikin kusen tarik-tarik ya. Ini teman-teman cek di situ. Singkat aja, kita langsung aja copy objekku yang pernah aku bikin. Sorry, nih, Ctrl V. Nah, objeknya kayak gini. Jadi kusen itu bentuknya kayak gini teman-teman. Kamu bisa menyesuaikan sih sebenarnya. Nah, nanti bisa dibesarin, dikecilin. Ini kusen tarik-tarik. Nah, nanti untuk objek-objek dynamic block nih aku bakal kasih, insya Allah gratis. Tak kasih nih buat kalian. Oke? Katakan ini kita bikin kusen ini sesuai sama ini nih, sesuai sama bentuk ininya, bentuk apa namanya, bentuk kusennya. Di sini, sini sama sini. Oke, kita langsung aja rotate 8. Nah, untuk bikin kayak gini, ortonya dihidupin, jangan lupa. Oh ya, ini dibikin panjangnya 80 dulu nih. Nah, oke. Terus kita move, taruh di sini. Nah, di sini. Aduh. Nah, ini sebenarnya bisa dikreasikan lagi. Tadi kan belum di wipe out. Nah, teman-teman bisa WI bagian ini, teman-teman wipe out. Enter di sini. Bikin DR back. Nah, ya save change. Nah, jadi ketutup kayak gini nih. Oke, aman ya. Udah ketutup model kayak gini, kita tinggal copy aja di sini. Oh, rupanya kita ada kesalahan nih teman-teman. Jadi harusnya ini ada 250 buat kamar mandi ya. Nah, terus tinggal ditarik sini. Oke. Jadi tinggal di copy aja ini sama kolomnya, copy, taruhlah di bagian sini. Ini juga sama, taruhlah di bagian sini. Oke, nah khusus untuk pintunya itu seperti ini teman-teman. Rencananya seperti ini, dan nantinya di sini itu nanti ada pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi itu lebarnya 70, enggak 80. Teman-teman bisa menyesuaikan. Caranya gimana? PL bikin 70. Pokoknya bikin. Nah, ini terus taruh ke belakang. Nah, pintu kamar mandinya itu kita bikin lebarnya 70 ya, teman-teman. Oke. Taruh ke belakang. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi seperti inilah hasilnya. Next step selanjutnya teman-teman tinggal masukkan kusen-kusen seperti jendela, pintu geser seperti ini, pintu geser. Terus memasukkan jendela. Nah, untuk jendelanya teman-teman nanti bisa copy objek dari saya aja. Terus di sini ada jendela juga. Di sini ada apa namanya? Kacamati lah, kacamati. Di sini ada kacamati, di sini ada boven. Nah, teman-teman bisa langsung menyesuaikan aja ya. Ini caranya nanti juga sama. Bagian ininya teman-teman wipe out apa? Bagian objeknya teman-teman wipe out. Nanti di bagian ini teman-teman bisa tarik ulur, terserah teman-teman. Oke, kita cepetin aja. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita udah bikin kusen dan masukkan kacamati, serta di sini ada pintu geser sesuai dengan denah inspo denah yang kita
mau bikin. Nah, untuk objeknya teman-teman nanti bisa copy aja dari file punya aku. Nanti linknya di drive ya seperti biasa. Oke, lanjut seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah denah yang udah mau jadi nih. Tinggal kita nanti mulai finishing. Nah, finishingnya tuh nanti kita menambahkan beberapa objek di denah ini. Contoh, kita menambahkan ini kasur, terus apa namanya ini, dapur, WC, dan seterusnya. Ini caranya sama banget, seperti tinggal copy aja teman-teman, tinggal copy dari objek yang aku punya. Nanti aku bakal kasih filenya, teman-teman bisa copy aja objek-objek ini. Nah, sesuai yang teman-teman butuhkan. Oke, katakan aku mau copy semua ini ya, biar nanti videonya nggak terlalu panjang. Copy taruh di sini. Yuj. Nah, jangan lupa teman-teman jangan langsung tinggal copy aja, ini dibikin furniture. Nah, furniture. Karena ini layarnya layar 0 ini, enggak furniture. Cara nyamainnya semua gampang, tinggal MA. Klik satu di sini. Klik sini, ini klik di sini, ini masukkan furniture semua ini. Nah, ini udah masuk furniture. Klik di sini. Nah, di furniture udah masuk. Oke. Setelah itu tinggal copy aja semuanya teman-teman yang teman-teman butuhkan. Oke, yuk. Nah, kalau udah bikin kayak gini, teman-teman tinggal langsung finishing aja dengan cara menamai apa namanya? Ruangannya tuh ruangan apa. Teman-teman gampang bisa copy punya aku ini, atau teman-teman bisa bikin. Caranya tinggal klik mtext. Nah, terus pilih di mana, katakan di sini, klik. Habis itu teman-teman tinggal pilih ini namanya R.makan. Nah, terus bawahnya kita enter. Terus simbolnya pilih plus minus, katakan di sini. Nah, ini plus minus. Habis itu pilih 0.00. Nah, bisa enter. Nah, klik sini. Oh, kecilan ya. Kalau kecilan teman-teman tinggal blok. Terus SC enter. Cariin. Nah, terus untuk ininya biasanya kita kecilin lagi. SC lagi. Set. Habis itu kita blok, taruh tengah. Tinggal move, taruh sini. Nah, ini udah jadi teman-teman. Tinggal teman-teman masukkan di sini nih, di dapur, teras, taman, ruang tidur, carport. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan. Caranya sama, tinggal di copy aja. Oh, BTW ini harus diubah layarnya ke teks ya. Oke, kalau udah nanti tinggal copy, taruh sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gini. Ruang makan, terus di ruang tidur. Oke, setelah udah, nah teman-teman udah masukin ini nama-namanya ini kayak gini. Teman-teman tinggal langsung mulai finishing ini. Nah, tahap terakhir adalah teman-teman ngasih dimensi. Oke, di sini aku mau ngajarin dulu gimana cara nge-hash. Teman-teman udah pasti familiar dengan ini. Oke, tinggal kita copy dulu objek-objek yang mau kita masukkan. Kita copy yang bagian ini, copy ya. Copy. Terus teman-teman tinggal enter. Nah, teman-teman kalau pilih suket di sini, mana suket. Nah, ini suket. Teman-teman jangan lupa bagian ini teman-teman ubah ke pohon atau ke taman, bebas. Itu opsional nih. Nah, terus taruh di sini suketnya. Suket. Nah, suketnya udah di sini. Oh, salah. Di sini harusnya ada teras. Terasnya 60. Sorry. Kita copy dulu. Kita offset aja. Offset 60. Nah, 60 berarti suketnya di tidur gini, seperti sendiri. Jadi sini. Option spare hedge. Nah, ini bikin ya suketnya delete. Oke. Salah berpikir teman-teman. Nah, bikin PL polyline. Dari sini ke sini. Sini set all setting taruh. Nah, oke. Kurang siku. Ya, set.
Nah, set, taruh sini, set. Oke. Ini ya, lagi sini. Oke sih. Nah, terus ini jangan lupa bagian ini teman-teman ubah layarnya ke dinding. Terus bagian ini juga sama sih, bagian depan teman-teman tinggal, kalau ini aku pakai multiline ya, ML S15. Nah, C enter. Di sini taruh sini, yes sir. Ini kita ubah ke dinding, yes sir. Nah, terus bagian depannya teman-teman bisa menyesuaikan juga. LS 15. Oke teman-teman, nah almost done. Terus kalian taruh sini. Oke, tinggal MA kita ubah ke dinding, set. Oke, habis itu kita sama juga copy di bagian ini, kita copy, taruh di bagian depan, bagian pagar buat membatas jalan, bagaimana lah. Set, taruh sini. Oke, almost done. Habis itu bagian ini kita copy juga, karena di sini ada dinding seharusnya, tapi kita nggak kasih. Terus kita turunin. Nah, sampai sini. Oke, udah. Habis itu udah mulai selesai. Nah, kita finishingnya dengan hash. Nah, jangan lupa kalau misalnya udah mau mulai nge-hash tuh dimatikan yang namanya asnya ini, lampunya dimatikan. Nah, lampunya dimatikan. Setelah lampunya dimatikan, kita tinggal enter, pilih hashnya tadi suket, taruh sini, tes, taruh sini lagi, tes. Nah, teman-teman nggak usah panik ya kalau ngekliknya sekali gini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau hapus bagian belakang aja atau bagian depan aja, teman-teman tinggal pilih option, pilih spare hash. Nah, ini delete. Nah, tapi kalau enggak ya nggak usah delete. Dah, ini udah mulai jadi, tinggal teman-teman copy potongannya ini garis potongan namanya teman-teman. Nanti kita juga belajar gimana cara bikin potongan. Nah, ini garis potongannya gini nih, kita copy aja ini ya. Oke, nah yang terakhir adalah kita memberikan dimensi. Nah, dimensinya ini nanti kita bikin sesuai dengan ukurannya ini. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal copy, bisa pakai dimensiku. Tapi kalau mau bikin, klik dim style. Dim style. Nah, ya sini ada beberapa ukuran dimensi yang udah pernah aku bikin. Nah, salah satunya ini. Nah, saya jelaskan ya. Salah satu contohnya kita pakai yang ini. Yang ini. Kita set current. Kita modify. Nah, ini saya mau menjelaskan singkat aja biar videonya nggak panjang. Di bagian simbol ini teman-teman bisa pilih mau yang ini, mau yang arsitektural, atau mau yang dot. Nah, terserah. Kalau aku lebih suka arsitektural. Nah, terus untuk row size ini adalah ukuran dari row-nya ini. Kalau teman-teman ubah ke 50 ya berarti ini lebih panjang. Tapi kalau teman-teman ubah ke 10 ya lebih pendek, gampangnya gitu. Katakan aku pakai standar 20. Nah, setelah udah ini teman-teman bisa setting ke line ini sama by layar atau apa. Kalau aku pakai layar dimensi ya nanti beda warnanya kayak ini. Nah, terus untuk ini teman-teman juga bisa perhatiin. Nah, kalau 50 teman-teman extend-nya itu lebih panjang lagi. Ini juga sama, kalau teman-teman bikin 50 juga, ini juga nge-extend panjang lagi. Dari bawah ke atasnya itu panjang. Nah, kalau aku santai pakai 10, ini juga pakai 10. Nah, oke. Habis itu buat teksnya teman-teman bisa setting lah. Teksnya tuh sesuai dengan itunya teman-teman. Katakan dari dosen pingin teksnya tuh diubah ke Times New Roman atau apa. Untuk ketinggiannya bisa dibikin ke 20 atau berapa. Nah, itu teman-teman bisa menyesuaikan. Untuk high text-nya itu juga sama, nanti teman-teman bisa setting di sini. Kalau teman-teman mau ada font khusus yang mau digunakan, atau kalau misalnya teman-teman ngedit langsung di sini. Katakan aku mau pakai yang nggak usah pakai yang gambar full. Katakan aku mau pakai yang standar aja. Oke. Katakan aku mau pakai ini. Play. Pause. Kok gambar full ya. Nah, katakan aku pakai ini. Terus ini bisa aku setting 50. Nah, itu lebih besar. 10, ini lebih kecil. Nah, aku pakai yang standar 20. Oke.
standar ya. Tuh teman-teman. Nah itu teman-teman bisa setting lah. Nah terus di bagian ya ini teman-teman tuh juga nanti bisa scale factor. Jadi kayak misalnya teman-teman buat bikin dimensi pondasi yang ukurannya lebih kecil atau itu yang ukurannya lebih besar, atau gambar teman-teman kalian skala nggak 1:1. Nah teman-teman nanti bisa ngubah ke scale faktornya ini, bisa 0,25 apa berapa. Nah itu teman-teman bisa menyesuaikan. Gampangnya seperti itulah. Nah katakan aku udah nih sekarang yang aku bikin nih Gamtek ini, terus aku ubah ininya ke mana dim. Kita klik dimensi dim, terus teman-teman tinggal menyesuaikan ini ya. Ini cepet gue ini teman-teman, gak usah lama-lama pokoknya. Nah kalau dimensi itu teman-teman harus nyalain si ini lampunya, layarnya ini, biar teman-teman kelihatan nanti asnya tuh gimana. Nah ini terus gini, taruh sini, nah taruh sini. Nah udah teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Untuk dimensinya teman-teman bisa melakukan seperti yang tadi saya lakukan, sama seperti kayak gitu. Oke. Nah ini jadi bikin denah lantai 1 dari awal, bikin as, bikin dinding, bikin furniture, bikin kusen, masukin furniture, terus bikin dimensi. Nah ini jadinya seperti ini, gambar denah lantai 1. Ini udah selesai. Nah nanti di next selanjutnya kita mau bikin beberapa pelatihan yang lain nih, kayak bikin atap, bikin tampak, potongan, denah pondasi, detail pondasi, dan seterusnya. Untuk teman-teman belajar gimana cara bikin gambar kerja dari 0 sampai bisa. Nah cukup sekian aja videonya kali ini. Aku kira teman-teman udah agak jenuh karena videonya agak panjang. Dan nanti untuk file-filenya bisa aku kasih ke Drive, dan semoga membantu. Thank you.